Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, seseorang pulang ke kampung halaman dengan harapan bisa hidup tenang bersama keluarga. Namun, yang diterimanya bukan sambutan hangat, melainkan iri dan hinaan dari orang-orang sekitar. Rumahnya dianggap terlalu sederhana. Ia diremehkan karena tidak punya mobil mewah, bahkan makanan yang ia sajikan dianggap tidak pantas. Anehnya, semua hinaan itu justru membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak selalu harus dipamerkan. Hingga suatu hari, sebuah momen tak terduga mengubah segalanya. Orang-orang yang dulu meremehkan kini harus menelan kenyataan pahit. Bagaimana kisah ini berakhir? Siapa sebenarnya yang menang dalam kehidupan? Saksikan cerita lengkapnya hingga akhir dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel Zara Senja dengan like, share, dan subscribe karena masih banyak kisah inspiratif lain yang akan kami hadirkan. Matahari mulai tenggelam saat bis yang ditumpangi Yanti tiba di terminal kota kecil tempatnya dibesarkan. Ia menarik napas panjang, menikmati udara kampung halamannya setelah 10 tahun bekerja di Malaysia. Badannya lelah, tapi hatinya campur aduk antara rindu, haru, cemas, dan sedikit gugup. Di sudut terminal, seorang pria berdiri dengan tangan diselipkan di saku celana. Wajahnya tirus, kulitnya menggelap karena sering bekerja di bawah matahari. Saat melihat Yanti turun dari bis, matanya berbinar meski berusaha menutupi rasa haru dengan senyum tipis. "Mas Jarwan," panggil Yanti. Jarwan mengangguk, lalu langsung mengambil koper dari tangan istrinya. "Capek?" tanyanya singkat. Yanti mengangguk. Mereka berjalan berdampingan menuju motor tua yang Jarwan bawa. Tidak ada pelukan berlebihan atau ciuman seperti yang sering terlihat di video para TKW pulang kampung. Namun Yanti tahu itulah suaminya. Dingin di luar, hangat di dalam. Saat motor melaju melewati jalan desa yang banyak berubah, Yanti menatap rumah-rumah di sepanjang jalan. Beberapa rumah tampak megah, dicat cerah dengan pagar tinggi. Ia mengenali rumah besar bercat putih dengan halaman luas di sisi kanan jalan. "Itu rumah Yadi dan Henia," tanya Yanti, sedikit berteriak, agar suaranya terdengar. Jarwan mengangguk. "Iya, mereka bangun rumah baru tahun lalu, ada kolam renang kecil juga di belakang." Yanti terdiam, tahu Jarwan menyimpan sesuatu di hatinya. Selama ini, mereka sering dibandingkan dengan keluarga Yadi dan Henia, terutama karena dulu Yadi juga pernah merantau ke luar negeri. Bedanya, Yadi pulang dengan rumah modern dan mobil, sedangkan Yanti hanya bisa merenovasi sedikit rumahnya yang tetap sederhana. Sesampainya di rumah, Isyana sudah berdiri di depan pintu. Gadis itu kini remaja, lebih tinggi dari yang Yanti ingat. Matanya berkaca-kaca, menahan tangis. "Mama," Yanti buru-buru turun dari motor dan memeluk putrinya erat. Tangis yang ditahan Isyana akhirnya pecah. Begitu juga air mata Yanti sendiri. "Maaf Yana, Mama lama pulangnya," bisik Yanti di telinga putrinya. Bu Siti, ibu Jarwan, keluar dari rumah sambil tersenyum. Sudah besar Isyana sekarang, sudah seperti anak gadis betulan. Yanti tersenyum. "Terima kasih Bu, sudah menjaga Isyana selama ini." Bu Siti menggeleng. "Kamu ibunya Yanti, aku cuma membantu." Malam itu, mereka makan bersama di meja makan sederhana di dapur. Makanan sudah disiapkan Bu Siti sejak sore. Jarwan tak banyak bicara, hanya sesekali menatap Yanti, seakan memastikan istrinya benar-benar ada di hadapannya. Setelah Isyana dan Bu Siti masuk kamar, Jarwan akhirnya membuka pembicaraan yang ia pendam. "Yanti, uang tabunganmu masih ada kan?
tanyanya sambil mengaduk gelas kopi pelan. Yanti meletakkan sendok dan menatap suaminya. "Ada, Mas. Kenapa?" "Aku pikir ini waktu yang tepat buat renovasi rumah, biar nggak kalah sama rumah-rumah lain. Aku juga kepikiran beli mobil, supaya kita nggak kalah sama Yadi dan Heni," ujar Jarwan menatap mata Yanti. Yanti menghela napas. "Mas Jarwan, aku setuju rumah direnovasi, tapi pelan-pelan. Aku punya rencana lain. Aku ingin buka bisnis laundry di kota. Dan satu lagi, aku mau beli sawah buat ibu, sebagai rasa terima kasih karena sudah menjaga Isyana." Dahi Jarwan mengernyit. "Laundry? Sawah?" "Iya, aku belajar bisnis laundry dari majikanku di Malaysia. Aku yakin bisa sukses. Sawah buat ibu supaya beliau punya penghasilan sendiri," kata Jarwan mantap. Jarwan terdiam, ingin membantah tapi akhirnya hanya menghela napas panjang. "Kamu yakin dengan semua ini?" Yanti menggenggam tangan suaminya. "Aku yakin, Mas. Aku pulang bukan hanya untuk membangun rumah besar, tapi membangun masa depan kita. Bisnis ini bisa jadi jalan buat hidup lebih baik, tanpa harus bergantung pada omongan orang." Jarwan mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu maumu, aku dukung." Yanti tersenyum, menyadari perjalanan masih panjang, tapi ia tahu satu hal pasti. Ia pulang bukan untuk bersaing, tapi membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar gengsi. Pagi itu, pasar desa ramai seperti biasa. Para ibu berkumpul di lapak sayur, memilih cabai dan menawar bawang dengan suara lantang. Di tengah keramaian, Heni berjalan dengan kepala tegak, mengenakan daster baru bermotif bunga dan tas belanja kulit imitasi yang sengaja dipamerkan. Di belakangnya, Bu Mira mendekat sambil tersenyum. "Dengar-dengar Yanti baru pulang dari Malaysia ya?" "Iya, pulang juga akhirnya. Lama banget, 10 tahun. Aku kira dia betah di sana." Bu Mira tertawa kecil. Katanya dia langsung beli sawah buat Bu Siti, lumayan luas juga. Langkah Heni terhenti. Matanya menyipit. "Apa? Sawah?" "Iya, katanya buat Bu Siti biar punya penghasilan sendiri," tambah Bu Mira polos. Heni mengepalkan jemari di gagang tas. Bagaimana bisa Yanti membeli sawah? Bukankah selama ini keluarga mereka yang sering direndahkan di kampung? Ia khawatir orang mulai membicarakan Yanti lebih sukses. Saat pulang, Heni masuk rumah dengan wajah cemberut. Yadi yang duduk santai di teras melirik istrinya. "Kenapa mukamu gitu? Ada yang jualan sayur basi?" Heni menutup pintu agak keras dan duduk di hadapan suaminya. "Mas, kamu harus beli sawah yang lebih luas." Dahi Yadi berkerut. "Hah? Sawah? Buat apa?" Heni mendengus. "Tahu nggak, si Yanti baru pulang langsung beli sawah buat mertuanya. Kalau dia bisa, kita juga harus bisa. Pokoknya sawah kita harus lebih luas dari dia." Yadi menggaruk kepala. "Heni, kita baru saja renovasi rumah, beli mobil. Duit kita juga bukan pohon yang tinggal dipetik daunnya." "Aku nggak peduli," suara Heni meninggi. "Kalau sampai kalah dari Yanti, orang-orang bakal ngomongin kita. Pokoknya beli, entah dari mana caranya. Yang penting sawah kita lebih luas." Yadi terdiam, lalu menghela napas panjang. "Ya udah, nanti aku cari tahu ada yang jual sawah nggak?" Senyum puas muncul di wajah Heni. "Bagus, aku nggak mau kalah darinya." Keesokan harinya, seperti biasa, Yanti pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Hari itu, ia hanya ingin berbelanja dengan tenang, menikmati rutinitasnya sebelum merantau ke Malaysia. Tapi, ketenangan itu langsung hilang ketika suara Heni yang tajam terdengar dari belakang. Yanti, baru pulang dari Malaysia, langsung beli sawah ya? Wah, hebat banget." Nada Heni sengaja dibuat tinggi, agar banyak orang mendengar. Beberapa ibu-ibu pun melirik ke arah Yanti, menunggu reaksinya. Yanti tetap tersenyum,
berusaha tenang. Iya, Hen. Alhamdulillah, sedikit rezeki buat ibu. Henny tertawa kecil, tapi matanya menyimpan maksud lain. Wah, baik sekali kamu. Pasti sawahnya luas ya? Yanti hanya tersenyum, sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Henny melanjutkan dengan nada mengejek. Tapi ya, kalau cuma sawah sepatak sih apa gunanya? Apalagi buat ibu mertua, kecil banget hasilnya. Kalau aku sih, mending beli yang luas sekalian, yang benar-benar berkelas. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik, menunggu reaksi Yanti. Tapi Yanti memilih diam, sadar bahwa meladeni Henny hanya akan membuang energi. Henny meliriknya, kesal karena provokasinya tak mempan. Ah sudahlah, mungkin memang beda kelas ya. Ada yang cuma bisa beli sawah kecil, ada yang bisa beli sawah luas sekalian. Yadi menggaruk kepala. Henny, kita baru saja renovasi rumah, beli mobil, duit kita juga bukan pohon yang tinggal dipetik daunnya. Aku nggak peduli, suara Henny meninggi. Kalau sampai kalah dari Yanti, orang-orang bakal ngomongin kita. Pokoknya beli, entah dari mana caranya, yang penting sawah kita lebih luas. Yadi terdiam, lalu menghela napas panjang. Ya udah, nanti aku cari tahu ada yang jual sawah nggak? Senyum puas muncul di wajah Henny. Bagus, aku nggak mau kalah darinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Yanti pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Hari itu, ia hanya ingin berbelanja dengan tenang, menikmati rutinitasnya sebelum merantau ke Malaysia. Tapi, ketenangan itu langsung hilang ketika suara Henny yang tajam terdengar dari belakang. Yanti, baru pulang dari Malaysia, langsung beli sawah ya? Wah, hebat banget! Nada Henny sengaja dibuat tinggi, agar banyak orang mendengar. Beberapa ibu-ibu pun melirik ke arah Yanti, menunggu reaksinya. Yanti tetap tersenyum, berusaha tenang. Iya, Hen, alhamdulillah, sedikit rezeki buat ibu. Henny tertawa kecil, tapi matanya menyimpan maksud lain. Wah, baik sekali kamu, pasti sawahnya luas ya? Yanti hanya tersenyum, sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Henny melanjutkan dengan nada mengejek. Tapi ya, kalau cuma sawah sepetak sih apa gunanya? Apalagi buat ibu mertua, kecil banget hasilnya. Kalau aku sih, mending beli yang luas sekalian, yang benar-benar berkelas. Beberapa ibu-ibu pun melirik, menunggu reaksi Yanti. Tapi Yanti memilih diam, sadar bahwa meladeni Henny hanya akan membuang energi. Henny meliriknya, kesal karena provokasinya tak mempan. Ah sudahlah, mungkin memang beda kelas ya. Ada yang cuma bisa beli sawah kecil, ada yang bisa beli sawah luas sekalian. Mata mereka bertemu, alih-alih membalas sindiran, Yanti hanya tersenyum pelan. Alhamdulillah, rezeki tiap orang beda-beda ya Hen. Ia kemudian melanjutkan belanja tanpa menanggapi lebih jauh. Henny mendengus kesal, sementara beberapa ibu-ibu mulai membicarakan sikapnya yang berlebihan. Yanti hanya berbisik dalam hati, tak perlu membalas dengan kata-kata, biar waktu yang membuktikan segalanya. Belum terlalu siang, Yanti duduk di teras rumah, menatap layar ponsel dengan serius. Sudah sebulan sejak kepulangannya ke Indonesia, dan kini ia siap melangkah ke tahap berikutnya. Ia tak ingin membuang waktu. Mimpinya selama ini adalah memiliki bisnis laundry modern, dan sekarang saatnya mewujudkannya. Di seberang meja, Jarwan menyeruput kopi hitam buatannya sendiri. Jadi, kamu beneran mau buka laundry di kota? Tanyanya sambil meletakkan gelas. Yanti mengangguk mantap. Iya mas, aku sudah survei beberapa tempat dan aku putuskan untuk sewa 3 lokasi di kota yang berbeda. Kita mulai dari sini dulu. Jarwan menghela napas. Kamu yakin nggak kemerungsung? Yanti tersenyum. Aku sudah belajar banyak dari majikan di Malaysia. Dulu, aku nggak cuma kerja,
tapi juga memperhatikan cara mereka jalankan bisnis laundry. Dari mesin cuci industri, strategi pemasaran, sampai cara melayani pelanggan biar loyal. Aku nggak mau sia-siakan ilmu itu, Mas. Jarwan mengangguk pelan, mulai memahami visi istrinya. Ya udah, kalau kamu yakin, aku dukung. Yanti menggenggam tangan suaminya, matanya penuh harap. Terima kasih, Mas. Aku juga mau nutup laundry di rumah, biar fokus bisnis di kota. Warung kopi tetap buka, Mas yang kelola. Jarwan terdiam sejenak, mencerna keputusan Yanti. Jadi aku cuma ngurus warung kopi aja. Yanti tersenyum lembut. Mas yang paling jago bikin kopi enak. Warung ini juga udah jadi tempat nongkrong warga, nyaman buat ngobrol. Biar aku yang pegang laundry, Mas fokus ke warung kopi. Gimana? Jarwan mengangguk, merasa dihargai meski sempat ragu. Ya udah, aku setuju. Tapi kalau ada yang bisa kubantu di laundry, kasih tahu ya. Yanti tersenyum lega. Tentu, Mas. Kita ini tim. Aku nggak bisa jalan sendiri tanpa dukunganmu. 2 bulan berlalu, bisnis laundry Yanti berkembang pesat. Ia menyewa 3 lokasi strategis di 3 kota berbeda. Setiap gerai dilengkapi mesin cuci dan pengering otomatis modern, serta sistem pembayaran digital yang memudahkan pelanggan. Para pegawai sudah ia rekrut dan latih dengan standar pelayanan tinggi, mirip saat ia bekerja di Malaysia. Dalam beberapa minggu, pelanggan mulai berdatangan dan tak butuh waktu lama sebelum ketiga cabang ramai oleh pelanggan tetap. Sore itu, Yanti mengecek laporan bisnis dari salah satu pegawai ketika ponselnya berdering. Halo Bu Yanti, saya dari cabang laundry di kota sebelah. Mau lapor, pelanggan kita makin banyak, beberapa minta layanan antar jemput pakaian. Apa kita mau tambah fasilitas itu? Yanti tersenyum puas. Bagus, kita tambahkan layanan itu. Rekrut 1 pegawai lagi buat pengantaran. Nanti kasih tahu saya kalau butuh tambahan kendaraan. Setelah menutup telepon, Yanti bersandar di kursinya, merasa lega. Ini baru permulaan, tapi ia yakin bisnisnya sedang berada di jalur yang tepat. Di rumah, warung kopi yang dikelola Jarwan juga semakin ramai. Pelanggan setia tetap datang tiap malam, menikmati kopi buatannya yang terkenal nikmat. Meski awalnya sempat ragu, kini Jarwan bangga mengelola sesuatu yang menjadi usahanya sendiri. Tanpa mereka sadari, kabar kesuksesan Yanti mulai menyebar ke seluruh kampung. Tentu, tidak semua orang senang mendengarnya. Malam itu, warung kopi Jarwan cukup ramai. Aroma kopi pekat bercampur gelak tawa para pelanggan yang asyik ngobrol. Beberapa pria duduk di bangku panjang membahas berita terbaru, terutama soal bisnis laundry Yanti yang kini berkembang pesat di kota. Di sudut warung, seorang pria berkemeja batik duduk dengan tangan bersilang. Wajahnya penuh ekspresi sinis. Yadi. Malam itu, ia datang ke warung kopi Jarwan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Jarwan yang berdiri di balik kasir menyadari kehadiran Yadi, tapi memilih tak menggubrisnya. Ia tahu kalau Yadi datang, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Di meja sebelah, 2 pria mengobrol. Kasihkan juga ya, warung kopi ini jadi satu-satunya usaha yang bertahan. Laundrynya sudah tutup, kata salah satu pria sambil menyeruput kopi. Iya, padahal dulu lumayan laku, sekarang pindah ke kota, katanya lebih besar, timpal yang lain. Yadi tersenyum tipis, lalu berdaham keras agar terdengar semua orang. Tutup, wah aku kira bangkrut, katanya dengan nada pura-pura prihatin. Beberapa pelanggan saling pandang, enggan terlibat, namun Jarwan yang sedang menuang kopi menatap Yadi tajam. Siapa bilang bangkrut, tegasnya sambil meletakkan gelas lebih keras dari biasanya. Kami pindah ke kota, bisnisnya lebih besar daripada yang di kampung ini. Yadi tertawa kecil. Oh ya, biasanya orang pindah kalau bisnis nggak laku di tempat lama. Kalau memang sukses, kenapa harus ditutup? Jarwan mengepalkan tangan di bawah meja. Nada sindiran Yadi terasa menusuk. Yad, bukan tutup karena rugi. Kalau nggak percaya, terserah.
suaranya mulai meninggi. Yadi mengaduk kopinya pelan, menatap Jarwan dengan puas. "Heh, warung kopi kecil begini aja bangga. Kalau benar sukses, mana buktinya? Rumahmu masih gitu-gitu aja, mobil pun gak ada. Apa yang bisa dibanggain?" Warung yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Para pelanggan terdiam, menunggu bagaimana Jarwan menanggapi hinaan itu. Jarwan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu tahu, Yat, nggak semua orang perlu pamer untuk membuktikan kesuksesan. Kami membangun usaha perlahan, tidak seperti orang yang cuma beli barang buat gaya-gayaan." Mata Yadi menyipit. "Maksudmu apa?" tanyanya. Jarwan tersenyum sinis. "Nggak ada maksud apa-apa, cuma kadang lucu lihat orang yang sibuk pamer, tapi bisnisnya malah jalan di tempat." Yadi menaruh sendok dengan kasar, menggenggam gelas kopinya erat. "Omonganmu itu nyindir aku ya?" Jarwan mendekatkan wajahnya. "Kalau merasa kesindir, berarti memang benar kan?" Wajah Yadi seketika memerah. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat gelas kopinya dan membantingnya ke lantai. Pecahan gelas berhamburan, membuat semua orang terkejut. Beberapa pelanggan mundur, tak ingin terlibat perseteruan yang semakin memanas. "Jaga mulutmu, Jarwan," bentak Yadi, suaranya bergetar karena emosi. Jarwan tetap tenang. "Jaga tingkah lakumu juga, Yat. Ini warung kopi, bukan arena tinju." Yadi mendengus kasar, lalu tanpa sepatah kata, ia berbalik dan keluar dari warung dengan langkah menghentak. Suasana tetap tegang setelah kepergiannya. Para pelanggan hanya saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Jarwan menarik nafas panjang, lalu berjongkok membersihkan pecahan gelas. Seorang pelanggan membantu. "Mas, kalau boleh jujur, tadi Mas menang," ucap pria itu setengah bercanda. Jarwan tersenyum kecil. "Bukan soal menang atau kalah, aku cuma nggak mau diinjak-injak." Malam itu, satu hal menjadi jelas. Hubungan keluarga Jarwan dan Yadi tidak akan pernah sama lagi. 1 tahun kemudian, suasana malam Ramadan di kampung itu tetap khas. Anak-anak berlarian setelah sholat tarawih, aroma kolak dan gorengan dari rumah ke rumah, serta obrolan hangat para ibu di depan rumah. Namun tahun ini, ada yang berbeda. Perhatian warga tertuju pada Yanti dan Jarwan. Bisnis laundry mereka berkembang pesat, tapi rumah tetap sama, tidak ada renovasi mewah, tidak ada mobil baru. Yang membuat mereka berbeda adalah kebiasaan rutin membagikan sembako setiap minggu selama bulan Ramadan. Sore itu, di halaman rumah Yanti dan Jarwan, beberapa warga sudah berkumpul. Karung-karung berisi beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lain ditata rapi. Yanti dan Jarwan berdiri di tengah, dibantu Isyana dan Bu Siti yang tersenyum bangga melihat anak dan menantunya sukses namun tetap peduli. "Satu persatu ya Bu, jangan berebut," ujar Yanti ramah, menyerahkan satu kantong sembako kepada seorang nenek tua yang tersenyum haru. "Terima kasih banyak, Duk, semoga rezekimu lancar," balas nenek itu, suaranya bergetar. "Amin, Nek," jawab Yanti tulus. Dari kejauhan, Henny berdiri di depan rumahnya, wajahnya tampak tidak senang melihat kehebohan di rumah Yanti. "Kamu lihat itu?" tanyanya kepada salah satu ibu yang lewat. "Apa? Itu, Yanti bagi-bagi sembako seolah-olah dia dermawan banget," ucap Henny sambil mendengus. Ibu itu hanya tersenyum canggung. "Ya, namanya juga berbagi, Mbak, kan bagus. Berkah di bulan Ramadan." Henny semakin kesal, merasa tersaingi, apalagi melihat tetangga memuji kebaikan Yanti dan Jarwan. Malamnya, saat Yadi pulang dari masjid, Henny sudah menunggu di ruang tamu. "Mas, aku nggak suka lihat Yanti pamer begitu," ucapnya melipat tangan. Yadi mengangkat alis. "Pamer gimana?" "Itu, bagi-bagi sembako, kayak biar dibilang paling kaya, paling baik, paling dermawan di kampung ini," saut Henny ketus. Yadi menghela napas, paham maksud istrinya.
Terus, kamu mau apa? Kita harus lebih dari mereka. Kita juga bagi-bagi sembako, tapi lebih banyak, biar semua orang tahu kita lebih kaya, lebih berkuasa, kata Henny dengan ambisi. Yadi berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Ide bagus, kita buat acara lebih besar, bagi sembako 2 kali lipat dari mereka. Pagi itu, suara mobil pick-up terdengar di depan rumah Yadi dan Henny. Beberapa karung beras, minyak, dan gula diturunkan. Henny berdiri di depan rumah dengan senyum lebar, memastikan tetangga melihat aksi kepeduliannya. Warga-warga, kemari, kita bagi-bagi sembako lebih banyak dari kemarin. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang antusias, ada yang heran. Yanti dan Jarwan yang kebetulan keluar rumah hanya tersenyum kecil. Jarwan menepuk lengan Yanti. Biarkan saja, Mas. Yang penting kita ikhlas. Allah yang tahu niat kita. Jarwan mengangguk, meski dalam hati masih kesal. Seorang ibu mendekati Yanti. Mbak, aku lebih nyaman ambil sembako dari rumahmu. Soalnya nggak maksa dan nggak perlu difoto dulu kayak di sana. Bisik ibu itu sambil menatap rumah Henny, di mana beberapa orang tampak dipaksa berpose. Yanti tersenyum. Ambil saja yang di sana, Bu. Rejeki nggak boleh ditolak, Bu. Hari itu, persaingan antara keluarga Yanti dan keluarga Yadi makin terlihat. Tapi, Yanti dan Jarwan memilih diam, tetap fokus pada hal yang benar-benar penting, sementara Henny dan Yadi masih punya rencana lain untuk menunjukkan siapa yang paling unggul di kampung. Menjelang Lebaran, suasana kampung makin ramai. Para ibu sibuk menyiapkan hidangan khas, anak-anak berlarian ceria, dan masjid penuh jamaah. Di rumah Yanti dan Jarwan, mereka menyiapkan zakat fitrah untuk warga miskin. Karung beras premium tersusun rapi, dan amplop berisi uang disiapkan untuk keluarga yang membutuhkan. Bu Siti tersenyum bangga. Alhamdulillah Yanti, rezekimu benar-benar berkah. Kamu tetap ingat orang kecil, nggak lupa berbagi. Yanti menggenggam tangan Bu Siti. Ini juga berkat doa ibu, doa semua orang yang tulus mendukung kami. Jarwan datang membawa beberapa kantong tambahan. Ini semua sudah siap, tinggal dibagikan jam 5 sore. Sore itu, warga miskin berdatangan ke rumah Yanti dan Jarwan. Dengan keramahan, mereka menyerahkan zakat satu persatu. Ini untuk ibu, semoga berkah dan bisa digunakan dengan baik, kata Yanti sambil menyerahkan beras dan amplop kepada seorang ibu tua. Mata ibu itu berkaca-kaca. Terima kasih Mbak Yanti, semoga Allah melipat gandakan rezekimu. Yanti tersenyum. Amin Bu, doakan kami terus ya. Di sudut lain, Henny memperhatikan dengan sinis. Ia yang sejak tadi tahu Yanti dan Jarwan membagikan zakat, merasa tidak mau kalah, lalu bergegas pulang menemui Yadi di teras rumah. Mas, lihat itu, Yanti dan Jarwan sok dermawan bagi-bagi zakat. Orang-orang mulai mengantri di rumah mereka. Yadi melirik sebentar, lalu menghela napas. Biarkan saja, pikirnya. Niatnya cuma pamer. Nggak bisa, Mas. Kita nggak boleh kalah, Henny berkata dengan suara tegas. Yadi menghela napas panjang. Terus maumu gimana? Kita juga bagi zakat, tapi lebih banyak, biar semua orang tahu siapa yang paling kaya di kampung ini. Akhirnya Yadi mengangguk. Mereka mulai mengumpulkan beras dan uang dalam jumlah lebih besar. Malam harinya, Henny dan Yadi mengadakan pembagian zakat lebih meriah. Mereka memanggil beberapa warga dan bahkan menyewa pengeras suara agar semua orang tahu mereka juga sedang berbagi. Silahkan, silahkan, zakat dari keluarga kami lebih banyak, semua yang butuh bisa datang, seru Henny dengan lantang. Suaranya sengaja dibuat terdengar sampai ke rumah Yanti. Beberapa warga yang sebelumnya menerima zakat dari Yanti dan Jarwan merasa canggung. Ada yang bahkan mendengar bisik-bisik bahwa zakat Henny dan Yadi lebih banyak dari Yanti.
Di rumah Yanti, Bu Siti mendengar dan menghela napas. "Memangnya zakat itu buat pamer ya?" gumamnya pelan. Jarwan tersenyum tipis. "Biarkan saja, Bu. Niat kita kan buat berbagi, bukan dibanding-bandingkan." Pagi Lebaran pun tiba. Takbir berkumandang di seluruh penjuru kampung. Udara pagi yang segar terasa menyejukkan, membawa aroma khas opor ayam dan ketupat dari dapur rumah warga. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap ke masjid untuk sholat Id. Di rumah Yanti dan Jarwan, suasana penuh kehangatan. Meski rumah mereka sederhana, kebahagiaan terpancar jelas di wajah semua. Bu Siti sibuk menata hidangan, sementara Isyana berlarian kecil dengan gamis barunya. "Bu, bajuku bagus kan?" tanya Isyana dengan mata berbinar. Yanti mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. "Bagus sekali, Nak. Yang paling penting, hatinya juga harus selalu bagus." Jarwan tersenyum melihat kehangatan keluarganya. "Ayo, kita ke masjid dulu, setelah itu silaturahmi ke rumah tetangga." Mereka berangkat dengan hati bersyukur, tanpa menyadari hari itu akan ada tamu dengan niat berbeda. Siang harinya, setelah bersilaturahmi ke beberapa rumah, Yanti dan Jarwan kembali. Beberapa tamu sudah hadir menikmati suguhan sederhana seperti nastar, rengginang, dan keripik pisang. Namun, suasana berubah ketika terdengar suara langkah di depan rumah. Tok, tok, tok. Pintu dibuka, menampakkan Yadi dan Heni dengan pakaian serba mewah. Yadi mengenakan setelan koko mahal dengan sulaman emas, sementara Heni memakai kebaya modern lengkap dengan perhiasan mencolok. "Assalamualaikum," sapa Yadi, terdengar lebih seperti perintah. "Waalaikumsalam," balas Yanti dengan senyum tetap meski sudah menebak maksud mereka. "Kami datang mau silaturahmi," tambah Heni sambil melirik rumah Yanti dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Mereka masuk dan duduk di kursi kayu sederhana. Heni menatap meja tamu yang hanya berisi toples makanan ringan, menahan senyum sinis di hati. Jarwan tetap ramah. "Silahkan dicicipi kuenya teh, manisnya masih hangat." Heni mengambil toples kecil berisi keripik singkong, menatapnya dengan ekspresi jijik. "Astaga, cuma beginian, kupikir ada kue impor atau setidaknya kek-kek kinian." Yadi tertawa kecil. "Ya maklum Hen, rumahnya belum direnovasi, makanannya sederhana." Heni mengambil satu keripik, menggigitnya, lalu meletakkan kembali dengan ekspresi mual. "Aduh, minyaknya bau tengik." Yanti tetap tersenyum meski hatinya tersayat. Ia tahu mereka datang bukan untuk silaturahmi, tapi untuk pamer dan merendahkan. Yadi menatap sekeliling rumah. "Loh, kok rumahnya masih sama kayak dulu, padahal katanya bisnisnya sukses di luar negeri?" Jarwan menahan napas, tetap tenang. "Kami lebih memilih investasi ke bisnis dan membantu orang lain. Rumah ini masih cukup nyaman." Heni berkikik sambil menyinggung suaminya. "Dengar tuh, mereka lebih pilih bantu orang daripada bangun rumah sendiri. Padahal kalau rumah jelek, tamu jadi nggak betah loh." Mereka tertawa, membuat beberapa tamu merasa tidak nyaman. Heni pun melanjutkan aksinya, menyingkirkan toples kecil ke pinggir meja dengan ekspresi geli. "Toplesnya kecil banget, beda sama di rumahku. Aku punya satu set toples kristal dari Eropa. Oh ya, kalian ada mobil nggak? Kayaknya enggak ya." Mata Jarwan menegang, tapi Yanti lembut menggenggam tangannya, memberi isyarat tetap tenang. "Hahaha, iya ya, padahal kalau rumah direnovasi, beli mobil satu aja kelihatan lebih berkelas." Heni benar-benar keterlaluan. Ia sengaja mengambil toples kecil berisi rengginang, lalu membantingnya ke lantai sampai isinya berserakan. "Aduh,
Maaf, tangan aku licin. Tapi ya, kayaknya rengginangnya memang gak layak dimakan juga, katanya mengejek. Beberapa tamu terkejut. Bu Siti yang sejak tadi diam menatap Henny dengan tenang. Yanti akhirnya bersuara, lembut tapi tegas. Tidak apa-apa, Mbak. Makanan sederhana ini memang bukan untuk semua orang. Tapi bagi kami, ini penuh berkah dan bisa dinikmati dengan syukur. Henny berbisik, tapi cukup keras agar Yanti mendengar. Kasihan banget, lebaran kayak gini nggak punya apa-apa buat dipamerin. Suasana kembali hening. Tak lama, suara motor besar berhenti di depan rumah. Seorang pria berkemeja rapi turun, langkahnya penuh wibawa. Pak Doni, manajer perusahaan laundry modern milik Yanti, muncul dengan senyum ramah. "Assalamualaikum," sapanya. Semua tamu menoleh. Yanti berdiri, tersenyum. "Waalaikumsalam, Pak Doni. Wah, kejutan sekali." Pak Doni tertawa. "Tentu saja, Bu Yanti, saya harus datang langsung untuk menyampaikan kabar baik." Yadi dan Henny mengernyit, merasa ada yang aneh. "Kabar baik?" Jarwan penasaran. Pak Doni mengeluarkan map dari tasnya dan menyerahkannya ke Yanti. Rumah mewah Ibu Yanti di kota sudah siap dihuni. Begitu juga mobil baru yang baru dikirim dari showroom. Semua terdiam. Tamu-tamu yang sebelumnya mendengar hinaan Yadi dan Henny menoleh menunggu reaksi mereka. Henny tersentak. Rumah mewah, mobil baru. Yadi menelan ludah, wajahnya merah padam. "Tunggu, ini rumah di kota, maksudnya gimana?" Pak Doni tersenyum. "Rumah mewah di pusat kota, halaman luas, fasilitas lengkap. Selain itu, Bu Yanti juga punya beberapa aset lain, termasuk apartemen dan tanah investasi." Mata Yadi membelalak. "Apartemen juga?" Henny mencubit lengan suaminya, wajah pucat. Yanti berdiri, melangkah mendekati mereka. "Apa kalian pikir aku tidak bisa membeli rumah mewah?" Suaranya lembut tapi menusuk. Yadi menggaruk kepala. "Bukan begitu, Yanti. Kami hanya..." Henny tersenyum canggung. "Kami bercanda saja kemarin, hehehe." Yanti menyilangkan tangan di dada. "Aku sudah lama diam dan bersabar. Aku membiarkan mereka menghina rumahku, bahkan mencemooh makanan yang ada di mejaku. Tapi sekarang, aku ingin bertanya, berapa harga mulut kalian?" Yadi dan Henny saling menatap dengan bingung. "Maksudmu?" tanya Yadi. Yanti tersenyum sinis. "Aku ingin membeli mulut kalian, agar kalian diam, berhenti menghina, berhenti mengejek. Aku tawarkan harga 1 miliar rupiah." Suasana mendadak hening. Beberapa tamu menahan napas, sulit percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Wajah Yadi dan Henny pun memerah. Mereka tidak menyangka akan diserang balik seperti ini. Henny berusaha tetap tenang. "Hei, Yanti, kamu bercanda kan?" Yanti melangkah mendekat, menatap tajam. "Aku tidak bercanda. Kalau 1 miliar terlalu kecil, sebutkan saja berapa yang kalian mau." Yadi mengepalkan tangannya, merasa harga dirinya diinjak-injak. "Kamu pikir kamu siapa, ha?" Yanti mengangkat bahu. "Aku hanyalah orang yang dulu kalian hina. Aku hanya ingin tahu apakah harga diri kalian bisa dibeli atau tidak." Henny menggertakkan gigi, sementara Yadi melihat sekeliling, menyadari semua orang menunggu jawaban mereka. Pak Doni tersenyum kecil. "Sepertinya kita sudah tahu siapa yang sebenarnya lebih berkelas di sini." Yadi akhirnya tak tahan lagi. Dengan kasar, ia mendorong kursi hingga terbalik. "Sudah cukup, ayo pergi, Henny."
Henny bergegas mengikuti suaminya, tapi sebelum pergi sempat menoleh dan berteriak, "Jangan kira kamu lebih baik dari kami, Yanti." Yanti tersenyum tipis. "Aku tak perlu menganggap diriku lebih baik, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku dihina oleh orang yang iri." Henny mengerang frustrasi, lalu buru-buru pergi bersama Yadi, meninggalkan rasa malu yang mendalam. Saat mereka menghilang di ujung jalan, para tamu di rumah Yanti bersorak pelan. Bu Siti menepuk bahu menantunya. "Kamu benar-benar hebat, Nak. Tidak perlu membalas dengan kebencian, cukup dengan kenyataan." Yanti tersenyum, lalu menatap suaminya. "Mas Jarwan, minggu depan kita akan pergi melihat rumah baru kita." Jarwan mengangguk bangga. "Ya, rumah mewah yang tak perlu dipamerkan, tapi cukup untuk kita nikmati dengan syukur." Hari itu, Yanti telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memenangkan harga dirinya.